Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai dasar teori dan prinsip kerja untuk praktikum pengendali solenoid on atau off dengan mikrokontroler melalui keypad. Dasar teori. Pengendali solenoid on atau off dengan mikrokontroler melalui keypad dengan Arduino Uno merupakan salah satu aplikasi dari mikrokontroler yang digunakan untuk mengontrol sebuah solenoid dengan memanfaatkan input dari keypad. Solenoid sendiri adalah jenis komponen elektromagnetik yang dapat digunakan sebagai pengendali mekanik. Solenoid bekerja dengan prinsip pemagnetan yang dihasilkan dari arus listrik yang mengalir pada kumparan-kumparan yang ada pada solenoid tersebut. Berikut adalah dasar teori pengendali solenoid on atau off dengan mikrokontroler melalui keypad dengan Arduino Uno. Yang pertama itu keypad. Keypad merupakan perangkat input yang terdiri dari beberapa tombol yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke dalam mikrokontroler. Pada umumnya, keypad yang digunakan dalam aplikasi ini terdiri dari 4 baris dan 4 kolom. Keypad ini dapat dihubungkan dengan mikrokontroler melalui pin digital. Lalu yang kedua itu mikrokontroler. Mikrokontroler adalah komponen elektronik yang dapat mengendalikan sistem elektronik berdasarkan program yang telah diatur sebelumnya. Pada aplikasi ini, mikrokontroler yang digunakan adalah Arduino Uno. Arduino Uno merupakan jenis mikrokontroler yang mudah digunakan dan dapat diprogram secara dengan bahasa pemrograman Arduino. Lalu yang ketiga itu ada solenoid. Solenoid merupakan komponen elektronik yang dapat digunakan sebagai pengendali mekanik. Pada dasarnya, solenoid terdiri dari kumparan-kumparan yang terbuat dari kawat dan inti besi atau magnet. Ketika arus listrik mengalir pada kumparan-kumparan tersebut, inti besi atau magnet akan terpengaruh dan menghasilkan gaya magnetik yang dapat digunakan untuk menggerakkan mekanisme tertentu. Selanjutnya ada prinsip kerja. Prinsip kerja pengendali solenoid on atau off dengan mikrokontroler melalui keypad dengan Arduino Uno adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengguna memasukkan perintah atau data pada keypad. Data yang dimasukkan pada keypad akan dikirimkan ke mikrokontroler melalui pin digital yang telah dihubungkan. Lalu yang ketiga itu mikrokontroler akan membaca data yang diterima dan mengolahnya sesuai dengan program yang telah diatur sebelumnya. Setelah data diolah, mikrokontroler akan mengirimkan sinyal output pada pin digital yang terhubung pada solenoid. Lalu, sinyal output yang dikirimkan tersebut akan memutus atau menghubungkan koneksi listrik pada solenoid sehingga solenoid dapat diaktifkan atau dinonaktifkan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart dari simulasi solenoid dengan menggunakan mikrokontroler melalui keypad, di mana langkah pertama yaitu memulai dan menyiapkan komponen. Nah, untuk komponen yang kami perlukan yaitu ada Arduino Uno, kemudian resistor, kemudian keypad, kemudian baterai, kemudian ada LED, kemudian ada transistor, kemudian ada relay, power, dan tak lupa ada ground. Nah, setelah komponen disiapkan, langkah selanjutnya yaitu menyambungkan komponen menjadi rangkaian. Nah, untuk persiapan menyiapkan komponen dan menyambungkan ini, karena kami melakukan simulasi menggunakan simulator Proteus, maka dapat dilakukan pada simulator Proteus. Nah, ketika rangkaian selesai, langkah selanjutnya yaitu melakukan coding pada rangkaian melalui Arduino. Kemudian melakukan start simulasi. Namun apabila start simulasi dirasa gagal atau unsuccess running, maka langkahnya kembali dengan memperbaiki coding pada rangkaian. Nah, ketika sudah diperbaiki, kemudian melakukan start simulasi kembali. Dan jika sudah berhasil atau sukses, kemudian langkah selanjutnya yaitu menekan tombol keypad. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu menekan tombol keypad di angka 1 dengan tujuan yaitu solenoid berubah dari kondisi normally closed atau NC ke normally open atau NO. Jika sudah berhasil, langkah selanjutnya yaitu menekan tombol keypad kembali di angka 0 dan untuk menghasilkan solenoid berubah kondisi dari normally open atau NO ke normally closed. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan flowchart dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen yang diperlukan dalam praktikum kali ini. Yang pertama ada Arduino Uno, lalu ada resistor. Di sini resistor sebagai pengatur arus. Lalu ada keypad phone.
Lalu ada baterai. Baterai di sini sebagai sumber arusnya. Lalu ada LED atau lamp. Selanjutnya ada transistor NPN atau dia sebagai driver motor DC-nya. Lalu ada relay. Tidak lupa juga menggunakan power. Dan juga 2 ground. Mungkin sekian untuk alat dan bahan atau komponen-komponen yang diperlukan. Selanjutnya akan dijelaskan cara merangkainya oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke bagian rangkaian. Di sini sudah tersedia komponen-komponen yang diperlukan. Kita mulai merangkai dari keypad terlebih dahulu. Keypad 1, 2, 3 dimasukkan kepada Arduino nomor 8, 7, dan 6. Kaki Arduino nomor 8 dipasangkan dengan keypad nomor 1. Kaki Arduino nomor 7 dipasangkan dengan keypad nomor 2. Dan kaki Arduino nomor 6 dipasangkan dengan keypad nomor 3. Untuk keypad A, B, C, dan D dipasangkan berurutan dari nomor 5, 4, 3, dan 2. Kita pasangkan yang A terlebih dahulu. Kemudian yang B. Lanjut yang C. Terakhir yang D. Kemudian kaki Arduino nomor 13 dipasangkan ke resistor. Resistor disambung ke NPN. NPN yang ini dipasangkan ke ground. Dan yang ini disambungkan kepada relay. Relay sebelah sini masuk ke ground, ke VCC, sorry. Kemudian ini disambungkan ke baterai. Dari baterai kita sambungkan ke lampunya. Kemudian lampu ini kita sambungkan ke ground yang ada di bawah. Ya, beginilah rangkaian dari praktikum kali ini. Baik, selanjutnya kita akan masuki pada bagian pengkodingan programnya sekaligus penjalanan program tersebut. Nah, jadi pertama-tama kita akan menambahkan perintah include keypad.h terlebih dahulu. Tujuannya buat apa? Tujuannya agar kita menambahkan library keypad terlebih dahulu. Dan ketika sudah menambahkan ini, jika teman-teman ingin mengecek apakah sudah aktif atau belum library-nya, bisa menuju ke sketch, lalu ada include library, dan nanti di paling bawah ada contribute libraries. Di sini ada keypad, yang berarti untuk library keypad-nya kita sudah menggunakan. Kemudian, selanjutnya kita akan menambahkan beberapa variabel terlebih dahulu yang nantinya akan digunakan pada program-program selanjutnya. Di sini kita menambahkan char custom key, lalu kita akan menambahkan const byte rows dan const byte calls. Nah, maksud dari rows dan calls ini itu apa? Rows digunakan sebagai barisnya dan calls itu digunakan sebagai kolomnya. Jadi, ketika rows di sini ada 4 dan calls di sini ada 3, itu artinya rows itu akan ada 4 baris dan untuk calls-nya di sini akan ada 3 kolom. Yang mana nanti setelah kita membuat char keys, rows, dan calls,
kita sini akan menambahkan 3 kolom, lalu 4 baris. Makanya di sini ada 4 baris dan 3 kolom. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan bintang 0 pagar. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan byte row pins. Nah, di sini kan untuk byte row pins ada 5432, dan untuk byte call pins di sini ada 876. Maksudnya itu apa? Maksudnya adalah ini itu nanti yang digunakan sebagai slot dari pin mode yang dihubungkan pada Arduino-nya. Nah, sebagai contoh, di sini kan ada call pins call-nya itu 876. Ketika teman-teman menuju ke rangkaian nih ya. Nah, nanti kan sini kan untuk barisnya kan sini katakanlah ada 1, 2, 3 nih. Dan di sini masing-masing pertama-tamanya dari pin 1 ini itu akan terhubungkan dengan pin mode 8 di Arduino-nya sesuai dengan programnya. Tuh. 8, 7, 6. Dan di sini 8, pin mode 8 terhubung dengan kolomnya. Kolom pertama, lalu pin mode 7 terhubung dengan kolom kedua, dan pin mode 6 terhubung dengan kolom ketiga. Begitupun dengan kasus dari byte row pins yang rows-nya. Ini pun sama. Jadi ini pun terhubung pin mode 5, 4, 3, 2. Seperti rangkaian di sini. Sesuai ya dengan rangkaiannya. Nah, kemudian kita menambahkan keypad sama dengan keypad dan sini kita akan menghubungkan kunci dari nanti variabelnya ya. Dan sini kita menambahkan key map-nya. Di sini kita mengincludekan keys, row pins, call pins, rows, dan calls. Nah, nanti setelahnya kita akan menambahkan void setup nih. Kenapa pada void setup di sini? Karena ini bertujuan untuk memberikan inisiasi atau kayak merancang awal-awal sebuah program. Dan di sini kita menggunakan 13-nya sebagai output. Nah, kenapa di sini 13 sebagai outputnya? Karena mengikuti rangkaian yang ada ya. Di sini kan di rangkaian itu kan pin mode 13 di Arduino-nya ini kan terhubung ya ke berbagai rangkaian yang lain. Dan sini sebagai outputnya untuk 13 itu. Makanya kenapa di program itu kita menambahkan pin mode 13. Kalau misalnya nanti output di rangkaiannya itu selain 13, misalnya 12, maka di codingannya pun juga menggantinya dengan 12 gitu. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya akan menambahkan void loop. Void loop ini apa? Void loop ini program yang dapat dijalankan secara berulang. Kayak misalnya kan sini kan ada 1 dan 0 ya. Yang mana nantinya ketika kita memencet kedua tombol ini, kita dapat melakukannya secara berulang-ulang. Makanya sini digunakannya void loop. Dan sini kita menambahkan custom key sama dengan keypad.getKey, dan kita menambahkan perintah atau komen if ya. Yang mana itu artinya jika kita memencet tombol 0, maka hasilnya nanti akan digital write 13 dari sebagai output tadi, dan 13 di sini menghasilkan 0, atau kalau diistilahkan itu 0 itu sama aja dengan low, dan 1 itu ada high. Jadi kita kan mau tujuannya itu adalah membuat bagaimana ketika kita memencet tombol 1, maka solenoid itu akan bergeser menuju normally open. Sedangkan ketika kita memencet tombol 0, kita ingin solenoid itu bergeser menuju ke normally close. Makanya kita di sini menggunakan 01. Yang 1 untuk tombol 1 ini high outputnya itu adalah high atau 1, dan untuk tombol 0 ini bernilai 0 atau low. Nah, mungkin untuk codingan cukup sekian, dan sekarang kita akan melakukan pada praktek yang rangkaiannya. Jadi pertama-tama kita akan memverify dulu codingannya ini agar tersambung dengan rangkaian yang di Proteus. Pertama-tama langsung aja ke verify. Di sini sudah terlihat ya untuk hasil dari compile-nya. Langsung aja copy, ada
Di sini kan di terminal outputnya itu ada link ya, link di sebelah kanan dari min A. Langsung aja dikopas dari C hingga ke L. Nah, setelah itu kembali ke rangkaian lagi, lalu klik yang Arduino-nya. Nah, langsung aja kopas ke sini yang program file dari hasil link yang sudah di-copy sebelumnya pada Arduino IDE-nya. Untuk mengecek kembali format dari filenya itu ino.elf ya. Jangan sampai lupa. Lalu setelah itu di OK-in aja. Nah, selesai. Itu artinya codingan yang sudah kita buat sebelumnya di sini, di Arduino IDE-nya, sudah tersambung dengan Arduino Uno di Proteus. Nah, untuk memastikannya, langsung saja di-run simulasinya. Nih, ini kan udah nyala nih ya. Ada biru, 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 biru. Dan ketika kita memencet tombol 1, maka Solenoid ini akan bergeser ke normally open. Tuh, seperti ini. Nah, kenapa di sini kan ada delay-nya, 1 detik delay-nya. Berdasarkan dari codingannya. Tadi kan kita udah mengatur nih, delay-nya 1000. Nah, di program sini tuh ada sebuah satuan khusus yang dimana menggunakan millisecond. Jadi, ketika kita menambahkan delay 1000, itu artinya itu kita menggunakan delay 1000 millisecond. Yang artinya ketika diubah ke dalam bentuk detik, itu sama aja dengan 1 detik. Jadi ini tuh akan bergeser dengan jarak delay-nya itu 1 detik. Nah, ini tadi kan kita udah bergeser nih ya ke kiri ketika mencet tombol 1. Dan ketika kita mencet tombol 0, maka statusnya akan bergeser ke normally close atau ke kanan. Dan di sini lampunya pun akan mati. Seperti ini. Tuh. Kelihatan kan ya? Jadi ketika kita mencet tombol 0, akan normally close. Dan ketika kita mencet tombol 1, akan normally open. Mungkin cukup sekian untuk programan codingannya. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Di sini saya akan menyimpulkan praktikum mengendali solenoid on-off dengan microcontroller melalui keypad. Dari tahap perencanaan, pembuatan, dan hasil praktikum yang telah kami lakukan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, solenoid merupakan perangkat elektromagnetika yang fungsinya dapat mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau energi gerak. Lalu solenoid ini tersusun dari kumparan listrik yang melingkar pada inti besi. Ketika arus listrik mengalir melalui kawat, maka akan ada medan magnet yang kemudian menarik inti besi ke dalamnya. Pada kehidupan nyata, solenoid dapat ditemukan pada bel listrik, kunci pintu elektronik, pesawat telepon, speaker, dan lain-lain. Untuk memulai praktikum kali ini, kita memerlukan komponen-komponen yang ada pada aplikasi Proteus, yaitu Arduino Uno, keypad pon, resistor sebagai pengatur arus, baterai sebagai sumber arusnya, lalu ada LED, transistor, NPN sebagai driver motor DC, relay, power, dan ada ground. Hasil, ketika kita tekan angka 1 pada keypad, maka solenoid akan berubah kondisi dari normal close, NC, ke normal open, NO, yang dimana pada hasil praktikum ini diketahui kontak akan terbuka yang mengakibatkan LED mati karena kontak tidak teraliri listrik. Lalu yang terakhir, jika kita tekan angka 0 pada keypad, maka solenoid akan berubah kondisi dari normal open, NO, ke normal close, NC, yang dimana pada hasil praktikum diketahui kontak akan tertutup yang mengakibatkan LED menyala karena kontak teraliri listrik. Sekian dari kami, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.